ya hari ini kita bisa sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tante-tante, semua kita mau sama-sama ibadah pada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada, sehat semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati agar penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Dengan semangat dan sukacita ya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh lagi. Oh sukacita.
cinta Yesus, yang benar Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami pada hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah kembali. Tuhan, berikan kami hati seorang hamba agar yang disampaikan oleh ibu guru kami dapat kami mengerti dan kami pahami Tuhan. Tuhan berkati juga ibu guru sekolah minggu kami yang sudah memberikan kepada kami. Dan juga Tuhan berkati keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wow, berjumpa lagi bersama Om Yosua. Kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama Tante Gaby, bersama Tante Sarah. Nah, saat ini kita akan siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi Om Yosua mau nanya dulu nih, kalau udah siap pasti kita sudah menyiapkan Alkitab. Oke, udah dapat? Wah, ada yang masih belum. Ya udah, cepat cari Alkitabnya. Oke. Om Yosua hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya pasti sudah dapat ya. Sekarang hari ini Om Yosua akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu ada satu rasul yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan satu keluarga yang di luar bangsa Israel. Nah, adik-adik, siapa rasul itu dan siapa orang yang akan diselamatkan sampai seisi keluarganya diselamatkan? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Oke, udah dapat semua? Nah,
hari ini karena pembacaan itu terlalu panjang, Om Yosua sudah menyediakan satu video buat teman-teman yang ada. Jadi teman-teman bisa simak dan ikuti membaca ayat-ayat yang sudah tertera di video itu ya. Supaya adik-adik lebih mengerti kebenaran firman Tuhan, lebih mengetahui cerita kebenaran firman Tuhan. Siap semua? Oke, mari kita nonton. Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata Allah mengingat Cornelius. Malaikat menyuruh agar Cornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tetapi perutnya merasa lapar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram, tetapi dia tidak mau. Selama 3 kali malaikat berkata apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Cornelius. Tiga orang itu berkata bahwa Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Cornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Cornelius. Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, adik-adik sudah lihat kan? Videonya. Siapa rasul namanya? Nama rasul siapa namanya? Yaps, benar sekali. Petrus, dan yang dia disuruh Tuhan untuk menginjili dan menyelamatkan siapa namanya? Cornelius. Nah, di sini kita belajar bersama adik-adik. Di saat Rasul Petrus kelaparan, Rasul Petrus merasa lapar, Tuhan memberikan makan. Dan makanan itu bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi itu haram adik-adik. Tetapi apa yang dinyatakan halal bagi Tuhan, tidak boleh kita mengatakan haram. Di sini adik-adik, kita sudah melihat ceritanya, kita dapati bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan teman-teman. Bangsa Israel pada waktu itu kalau bukan bangsa Israel, mereka itu haram. Sini Tuhan mengajarkan kita, walaupun Cornelius orang di luar bangsa Israel, orang Romawi, bangsa Romawi, tetapi Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan mau menyelamatkan Cornelius. Dan Tuhan menyuruh Petrus menjadi perantaranya. Dan Petrus tidak takut.
Tetapi Petrus mau jadi teladan. Dan akhirnya apa adik-adik? Akhirnya dia mau dibaptis beserta keluarganya, beserta lingkungannya. Mau dibaptis mempercayai Yesus. Karena kenapa? Karena Rasul Petrus menjadi teladan. Rasul Petrus tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan Yesus tidak juga membeda-bedakan. Karena itulah janji Tuhan. Tuhan menyuruh kepada 12 rasul untuk pergi kepada bangsa-bangsa supaya semua mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, kita diselamatkan. Nah, makanya adik-adik harus jadi teladan di lingkungan. Adik-adik harus jadi teladan di keluarga. Jangan pernah membuat orang menganggap adik-adik itu lemah karena masih kecil. Tetapi harus kuat dan menjadi teladan. Nah, adik-adik menjadi teladan pasti bukan berbuat hal yang jahat, hal yang tidak baik. Nah, tapi kalau mau jadi teladan harus baik, berbuat baik ke semua orang, tidak memandang satu orang lain dari agama ini, dari sekolah ini, dari background keluarga ini, tetapi harus saling mengasihi kepada siapapun itu, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi perbuatlah hal yang baik di mata Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, juga saling mengasihi kepada teman-teman yang ada. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Om Yesus mau berdoa ya bagi adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini. Lipat tangan, tutup mata, dan Om Yesus akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami harus saling mengasihi satu sama yang lain. Tidak memandang dia dari mana, tidak memandang dia dari gereja mana, dia latar belakang apapun itu Tuhan. Tapi Engkau mengajarkan kami untuk jadi teladan. Supaya orang-orang melihat kami bukan menjadi orang-orang manusia yang jahat. Tapi manusia yang memancarkan kemuliaan Bapa, yaitu Engkau ya Yesus Kristus. Jadikanlah anak-anak kami Tuhan, anak-anak didik kami ini Tuhan, menjadi teladan Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa Engkau Allah yang luar biasa. Syukur, pujian, hormat hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua mereka ya Bapak. Dalam usaha, pekerjaan, dan apapun yang mereka lakukan. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu ya Bapak. Rancangan mereka Tuhan kami taruh tangan-Mu dalam keluarga mereka. Dalam usaha mereka terlebih khusus ya Bapak. Di dalam pelayan-pelayan mereka ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi guru-guru yang ada Tuhan. Engkau memberkati setiap guru-guru yang ada Bapak. Kehidupan kami mau serahkan tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berencana. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup-hidup kami ini Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alpurun kami Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.